Ya kan? Dia bilang Artinya begitu. singkat cerita belum tentu digratiskan seperti itu ya? Gratis. Udah pasti gratis Udah untuk pasti seluruh gratis. penonton, untuk seluruh Jakmania. Ya, Setiap pertandingan. setiap pertandingan. Persija Jakmania menjadi bagian daripada binaan didikan daripada Gubernur Jakarta Bang Ridwan Kamil, dan insya Allah nanti Persija akan menang melawan klub manapun Termasuk Persib. termasuk Persib. Insya Allah. Itulah profesionalisme kita. Selamat malam pemirsa, kampanye Pilkada Jakarta resmi dimulai dan calon kepala daerah berlomba meraih simpati setiap harinya dengan mengumbar janji kepada masyarakat. Namun ada satu suara khusus di Jakarta yang ditunggu, yaitu suara Jakmania, supporter setia kesebelasan Persija Jakarta. Mereka kemana untuk memberikan suaranya dalam Pilkada 2024 ini? Dan bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi Jakmania, pilih siapa di Pilkada DKI Jakarta. Dan pemirsa sudah hadir bersama kami malam hari ini 4 orang tamu dan 1 orang tamu plus supporter kebanggaan Ibu Kota Jakarta, Jakmania. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu saya yang ada di sebelah kanan saya. Yang pertama adalah Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Ses Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam Bang Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fernando Silalahi, Jubir Dharma Pongrekun Kunwardana. Selamat malam Bang Fernando. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, penggila sepak bola. Malam Aryo, malam pemirsa, Bang Ege. malam Diki, Ketua Umum Jakmania. Saya anggota biasa aja. Anggota tapi- biasa aja ya? Iya. Tapi anggota Jakmania juga? Jakmania tidak tercatat tapi Ketua Umumnya itu. Jadi izin dulu Pak Ketua Umum. Ya. Dan Bang Pangeran Sihaan dari anggota tim pemenangan Pramono Rano Karno. Selamat malam Bang Pangeran. Malam. Dan sudah ada Diki Sumarno, Ketua Umum Jakmania. Selamat malam Bung Diki. Dan selamat malam supporter Jakmania yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, Pilkada DKI Jakarta memang agak lain dibandingkan pilkada-pilkada yang akan berlangsung di daerah lainnya di ibu kota. 3 paslon gubernur dan wakilnya sama-sama berebut suara dari Jakmania. Tiga pasangan calon gubernur Jakarta beserta wakilnya tengah sibuk tebar pesona di masa kampanye pilkada demi meraup suara warga Jakarta. Paslon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno umbar program kerja dan janji manis demi mencuri hati pendukung Anies dan Jakmania. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang selama ini dikenal sebagai bobotoh alias pendukung Persib, kini menegaskan dirinya membela Persija. Khususnya yang sangat dicintai misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jakmanianya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana berjanji menggratiskan JIS untuk para Jakmania kala Persija berlaga. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania, kalau perlu kita gratiskan. Sementara paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berjanji akan membangun Jakmania Center di JIS. Bahkan di JIS pun saya sudah memikirkan bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Selain suara para Jakmania, sejumlah pihak menilai suara Anies Baswedan beserta pendukungnya turut menjadi incaran 3 paslon gubernur Jakarta. Anies bahkan berpesan kepada pendukungnya atau anak abah untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing paslon sebelum menentukan pilihan.
lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Dengan berbagai upaya pendekatan 3 paslon gubernur Jakarta, kepada siapa suara Jakmania akan diberikan? Saya akan buka acara kita malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Ariza yang mewakili paslon nomor urut 1, RK dan Suswono. Bang Ariza, RK dan Suswono sudah ketemu Bang Yos dan Bang Foke. Apakah dalam pertemuan tersebut spesifik juga membahas Persija Jakarta dan Jakmania? Ya tentu komitmen daripada pasangan Ridho, Bang Ridwan dan Mas Suswono adalah pertama melaksanakan program-program dari semua pemimpin sebelumnya. Dari Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian Pak Jokowi, Ahok, kemudian juga Mas Anies. Ya. Nah semua gubernur ini punya kepedulian yang besar dan tinggi pada Jakmania, pada Persija. Karena artinya spesifik dibahas dalam pertemuan itu ya? Ya tentu Jakmania menjadi perhatian. Karena apa pesan dari Bang Yos dan Pak Foke, Bang Ariza? Ya yang pasti kalau Bang Yos umpamanya konsentrasinya pada transportasi umpamanya. Ya antaranya adalah dilanjutkan busway, Transjakarta dan sebagainya. Juga memperhatikan komunitas-komunitas daripada masyarakat Jakarta. Tentu seperti generasi milenial, termasuk juga Persija dan Jakmania. Kalau untuk Persija dan Jakmania spesifiknya apa Bang Ariza? Dan juga Pak Foke juga demikian ya, penting kebudayaan dilanjutkan tentang Betawi, seni budaya bangsa, dan di Jakarta ini budaya Betawi makanya ketemunya di Setu Babakan. Itu juga menjadi perhatian. Ya. Jadi semua komunitas termasuk Jakmania ini kan punya militansi yang tinggi. Solid, ini kan olahraga. Nah kita ingin Persija ini tampil ya, tidak hanya sebagai pemenang di lapangan, tapi juga sebagai pemenang, sebagai warga Jakarta yang sejuk, yang damai, yang kreatif, yang cerdas, yang ikut berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta. Itu penting. Baik, saya ke Bang Fernando sebagai perwakilan dari paslon nomor 2, Dharma Porengkun dan Kun Wardana. Usulan dari Dharma Porengkun sangat radikal dan progresif dibandingkan ketiga paslon yang ada. Menggratiskan JIS termasuk tiket. Masuk akal nggak sih? Uangnya dari mana? Oke, jadi sebenarnya yang dimaksud menggratiskan itu kita lihat setiap pertandingan. Ya, jadi kalau saya tidak salah itu supporter Jakmania ini kan ada hampir 80.000 kalau saya tidak salah. Yang tercatat 140.000. Ya mungkin data lama saya apa ya. Nah, jadi kalau penonton misalnya pertandingan antara Persija melawan Persib, semisalnya gitu, mungkin yang digratiskan mungkin kawasan Jakarta Selatan, ya kan? Supaya apa? Yang penonton yang lain juga diberi kesempatan. Jadi setiap ada pertandingan dibuat perbedaan. Ya, bukan berarti apa? Tergantung juga kapasitas dari ketersediaan dari tiket. Kalau misalnya saya aja udah mulai nggak setuju tuh. Ya. Itu Anda menyebut Jakarta Selatan, saya yang di Jakarta Timur udah kasihan lah. Harus bayar. Enggak, maksudnya itu ada perlakuan yang nggak sama terhadap Jakarta ini Timur. Contoh. Kak Jali. Jadi gini, artinya kalau misalnya penonton diperkirakan banyak, ya kan? Ya kita lihat juga nanti dibilang orang hanya memperdulikan Jakmania. Sementara orang juga maunya nonton bola juga. Karena bola ini kan sebenarnya dibikin asik-asik. Ya kan? Bola ini sebenarnya kalau dikatakan ada istilah dulu tidak boleh dikaitkan dengan politik. Walaupun tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Ada istilah katanya kick our politics from our football. Kick out. Ya kan? Artinya singkat cerita belum tentu digratiskan seperti itu ya? Gratis. Udah pasti gratis. Untuk seluruh penonton, untuk seluruh Jakmania. Ya. Setiap pertandingan. Setiap pertandingan. Oke, saya ke Bung Diki. Bung Diki, Anda sebagai ketua umum Jakmania dan juga supporter Jakmania ada di sini, lebih senang digratiskan untuk beli tiket ataukah membayar? Karena bagi saya ada beberapa supporter yang justru punya harga diri kalau dia bisa beli tiket dengan uang dia sendiri. Ya, Bung, kita kalau bayar mahal aja itu tiket bisa habis. Apalagi kalau digratisin, sebenarnya itu. Ya tapi saya menghargai lah bagaimana paslon nomor 2 berbicara seperti itu karena mungkin
ingin memberikan kebahagiaan yang lebih ke teman-teman Jackmania. Tapi dari sisi supporter, bahwa memang apalagi sisi kami nih pengurus pusat Jackmania, ya kami harus menyortir juga siapa yang bisa masuk ke stadion, lalu bagaimana teknisnya masuk ke stadion, karena bagaimanapun juga ada ratusan ribu orang di Jakarta yang menonton Persija, kalau semuanya digratisin boleh masuk, pusing saya ngatur pertandingannya nanti gimana. Bebannya ada di koordinator Jackmania ya? Pasti itu sih. Oke, artinya Anda tidak setuju sebenarnya kalau dia digratiskan? Tidak setuju. Oke, Bung Effendi Ghazali sebagai anggota Persija juga dan juga pengamat sepak bola dan komunikasi, Anda melihat realistis nggak sih kalau untuk digratiskan? Enggak realistis dalam konteks gini. Pertama-tama tadi ya kita ingin mengatakan bahwa bola tidak ingin dipolitisir ya. Tapi kan kenyataannya yang terjadi saat ini ya begini. George Weah jadi presiden gara-gara pemain bola loh. Iya enggak, itu keadaan-keadaan yang mungkin ditata sedemikian rupa. Tapi di Indonesia secara umum kan kita lihat ya bagaimana itu dipolitisir ya kan. Senyum dong. Ya tapi sudahlah, misalnya banyak nama-nama ya di Berlusconi ya, kemudian tadi disebut Joshua, bahkan ada yang mengatakan begini, kalau saja Brazil tidak dibantai oleh Jerman 7-1 di Piala Dunia, maka itu presidennya nggak jatuh pada tahun selanjutnya. Tapi lepas dari itu yang mau kita katakan adalah di dalam pemilihan-pemilihan umum itu ada bagian yang disebut post-truth. Apa itu post-truth? Kurang lebih mengatakan begini, di mana emosi dan belief pribadi, kepercayaan pribadi itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang fakta-fakta yang mau disodorkan. Nah itu nggak bisa didekati langsung dengan program tanpa, jangan-jangan lagu Ari Lasso nih yang benar tuh. Sentuhlah dia di dasar hatinya. Jadi cari tahu dulu. Artinya ini ujuk-ujuk program yang ujuk-ujuk tanpa mengetahui kebutuhan mereka seperti apa. Jangan-jangan menurut saya gubernur-gubernur yang sebelumnya di Jakarta dengan segala hormat. Kita pernah ya juara Liga dan kemudian Piala Presiden itu 2018. Ya, treble winners ya. Waktu itu Pak Gede, kemudian kebetulan Abah Hanis yang waktu itu gubernurnya. Tapi kan kita harus lihatnya secara jujur juga. Ada juga gubernur yang nggak apa-apa juga. Dia baru nonton bola ketika jadi gubernur misalnya ya kan. Sebelum jadi gubernur belum nonton bola. Siapa bang? Iya banyak lah gitu. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Kalau memang ada niat untuk sekali lagi. Tapi kalau konteksnya adalah program, maka sebagai katakanlah basis dalam sebuah kampanye itu, ya mungkin kata yang sederhana belanja masalah. Tapi kalau mau yang lebih enak untuk Jakarta itu sentuhlah dia di dasar hatinya. Saya ke Bang Pange. Bang Pange yang ditawarkan Mas Pram dan Bang Rano apa sih buat Persija, buat Jackmania? Ya jadi sebelumnya kami menyampaikan ini ya, bahwa bagi fans sepak bola di kota manapun, klub sepak bola itu lebih dari sekedar tim olahraga. Oke. Itu adalah identitas, itu adalah kebanggaan. Kebetulan kami bolak-balik ke tribun lah ya, waktu kecil kita nonton di stadion. Kita tahu betul bahwa Persija itu lebih dari sekedar klub sepak bola. Ini identitas warganya. Dan Jackmania saya rasa tidak bisa dikotakan hanya sebagai fans sepak bola. Ini juga bagian dari warga kota Jakarta. Seperti itu. Dengan berbagai macam kebutuhannya. Jadi kalau kita mau lihat apa sih yang dibutuhkan oleh fans sepak bola dalam hal ini Jackmania. Yang juga adalah warga kota Jakarta. Jadi kita nggak bisa menganggap teman-teman Jackmania ini hanya fans bola aja, enggak. Mereka tuh lebih dari sekedar fans sepak bola ya. Nah bagaimana memberdayakan warga Jakarta Jackmania ini agar mereka lebih bisa terlibat langsung dengan apa yang menjadi kebanggaan mereka, identitas mereka. Makanya Mas Pram bilang ingin membuat Jakarta lebih Persija. Ya, membuat Jakarta lebih Persija. Apa contohnya? Misalnya, Persija sebagai kebanggaan kota itu harusnya menjadi salah satu entitas yang paling ada di depan ketika kita mempromosikan kota Jakarta. Harusnya kita melihat bagaimana ikonnya kota Jakarta itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan Persija. Entah itu pemainnya, entah itu pelatihnya. Artinya mungkin konkretnya ketika kita sampai Bandara Soekarno-Hatta udah ada bintang-bintang Persija di banner seperti itu mungkin? Ya itu salah satu contoh kecil saja. Kalau kita lihat ya di kota manapun yang besar di seluruh dunia ini, kita lihat kota-kota bola semua, Manchester, Liverpool, London, Berlin, Roma, Madrid, Barcelona. Itu kan sepak bola bagian dari hidup. Ya mereka tuh nggak hidup sendiri. Fans sepak bola itu nggak hidup sendiri. Mereka bagian dari kehidupan kota yang lebih besar. Bagaimana mengintegrasikan fans sepak bola dalam hal ini Jackmania ke dalam kehidupan kota ini. Meskipun di Jakarta tidak hanya Persija Jakarta, tapi ada Persitara, ada Persija Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Belum lagi kita ada bicara Bhinneka FC yang masuk di Liga 1 juga. Betul. Bayangkara, sorry. Betul. Bayangkara. Nah ini Mas Hardi berarti
kurang begitu update nih dengan bagaimana peta sepak bola di Jakarta ya. Memang ada beberapa klub-klub dalam level mungkin dalam level amatir mungkin yang masih ada ya Persija, tapi kan adalah sebuah gabungan Persija sebagai klub yang paling besar berada di Jakarta sekarang. Lagi-lagi kita ngomongin identitas, kita ngomongin kebanggaan, lebih dari sekedar sepak bola. Contoh misalnya, teman-teman kalau datang nonton Persija main di luar stadion itu mungkin bisa sama rame dengan di dalam stadion. Baik. Jadi kenapa? Itu lebih dari sekedar olahraga, lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah soal identitas kebanggaan kota. Oke, siapakah bagi Persija Jakarta dan Jakmania yang paling realistis programnya? Interupsi segera kembali. Bung Diki, kalau Anda melihat program kerja, visi dan misi dari ketiga paslon DKI Jakarta yang ada, mana yang paling masuk akal dan paling realistis untuk Persija dan Jakmania? Nah, yang saya baru dengar malah justru dari paslon nomor 3 ya sebetulnya yang udah sering banget nyebut Jakmania. Kalau paslon nomor 1, nomor 2, ya kalau nomor 2 kan itu masalah gratis. Ya. Itu buat bisa, cuma kan nanti kasihan klubnya, klub pemasukan dari mana, terus kita juga ngaturnya susah ya, mungkin bisa lebih dipikirkan lagi konsep gratisnya itu apa. Mungkin stadionnya gratis kali buat klubnya, itu mungkin lebih make sense. Jadi klub bisa ngambil semua pemasukan tiket gitu, nggak harus bayar sewa stadion gitu loh. Karena di Jakarta sewa stadion setahu kita sih ya mahal banget gitu. Itulah kenapa tiket Persija juga kategorinya mahal bagi kami ini gitu loh. Dan belum ada tiket terusan 1 season penuh. Belum. Ya karena kan mainnya nggak jelas, kadang main di JIS, kadang main di GBK, terus main itu lebih konkret ya, persoalan Persija adalah home base atau stadion yang representatif untuk bisa main di kandang sendiri, seperti itu kan? Iya, hari ini justru situasinya adalah bagaimana biar Persija pasti main terus di Jakarta. Oke, Anda yakin dengan ketiga paslon ini? Apa? Anda yakin dengan ketiga paslon ini bisa memenuhi stadion baru atau home base paling tidak untuk Jakarta, untuk Persija? Siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Nggak boleh pindah-pindah segala macam. Mau ada konser apapun segala macam, ya udah. Itu tuntutan kita sebetulnya, bahwa kita udah ada stadion 2 nih. Kemarin dibangunin JIS, ada bagus. Cuma kan memang ada satu kebutuhan lain yang akhirnya JIS dipakai untuk non sepak bola, dan akhirnya Persija hari ini harus terusir gitu loh. Kayak besok tanggal 29 kita Persija akhirnya main di Bantul tanpa penonton, padahal kita pada 2 stadion di Jakarta sebetulnya, GBK dan JIS yang sama-sama nggak bisa dipakai karena renovasi. Jadi bagi kami saat ini ya paling konkret adalah masalah Persija, masalah konsistensi. Kenapa? Biar Persija konsisten, biar bisa sustain klubnya. Kalau klub kita udah sustain, mau beli Lionel Messi, mau beli Ronaldo juga bisa sebenarnya Persija, kan begitu. Oke, saya ke Bang Ariza. Bang Ariza, Anda juga menjabat sebagai wakil gubernur ketika zamannya Pak Anies. Apakah memungkinkan RK dan Suswono memenuhi bikin stadion baru atau home base baru untuk Persija Jakarta? Jadi yang pertama ya, komitmen kita ingin olahraga itu tidak hanya sebagai olahraga prestasi, olahraga rehat, tapi olahraga industri. Kalau kita bicara olahraga industri, adalah bola nih yang paling menonjol dan paling utama dan diprioritaskan. Nah, kalau kita bicara bola, tentu Jakarta punya Persija, punya komunitas Jakmania. Jadi Jakmania dan Persija ini penting membangun industri olahraga, khususnya bola. Ini yang kita akan kembangkan. Kalau lihat komitmen seorang gubernur, kita harus jujur, semua kepala daerah di seluruh Indonesia ini kalau kampanye janjinya manis semua. Betul. Tapi kita harus lihat siapa yang realistis, siapa yang teruji, siapa yang berprestasi. Ridwan Kamil punya komitmen terhadap Persija dan Jakmania. 1 ya, dijadikan JIS sebagai markasnya, sebagai tempatnya. Ini pasti direalisasikan. Artinya dikasih markas, sekretariat di situ. Kedua, dilibatkan dalam pengelolaan. Ketiga, diberi kesempatan juga menjadikan JIS sebagai tempat untuk latihan dan bertanding. Kan ini kebanggaan yang milik sendiri. Karena dulu komitmen ya dari zaman Bang Yos itu setelah memindahkan stadion Menteng ke JIS, akhirnya kita bangun di JIS. Ya itu sebenarnya untuk Persija. Gitu. Nah kalau tadi konkretnya ada pertandingan, ada konser di jam atau di tanggal yang sama. Siapa yang akan didahulukan Bang Ariza? Ya itu kan nanti tergantung, itu kan semua ada kontrak. Mana yang lebih dulu. Ya tapi kan? utamanya Persija. Tentu kita olahraga dong. Karena JIS itu kan bukan untuk konser. JIS itu untuk olahraga.
Untuk sepak bola, tentu sepak bola menjadi prioritas. Kalau ada dua pilihan. Ada konsep itu kan cuma tambahan pelengkap. Memang kita harus jujur, biaya JIS itu kan 5 triliun, mahal sekali. Selama 30 tahun nggak kelar itu. Nggak bisa membalikan. Jadi ini memang subsidi daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi olahraga. Ini komitmen kita. Ya tentu Persija sebagai tuan rumah menjadi prioritas dibandingkan klub-klub lainnya. Dan dibandingkan dengan event yang lain. Dan event yang lain. Dan kami ingin bahwa komitmen... Pak Wagub dulu, Wagub kita ini kan. Itu memang hitung-hitungannya harus komersial begitu ya? Maksudnya harus kembali sehingga... Nggak bakal kembali. Artinya kalau orang keluar uang kan harus dihitung. Ini bisa kembali nggak? Ya. Untuk olahraga di Republik ini tidak bisa kembali. Itu subsidi, artinya dibantu. CSR pemerintah ya? Iya. Subsidinya sah ya kalau untuk misalnya membuat ada home base bagi tadi. Ya sah dan halal dan itu kan bantuan. Bantuan itu kan untuk olahraga kita masih membantu. Kita ini belum bisa ada income dari olahraga. Tapi ke depan makanya komitmen daripada pemerintah pusat harus ada industri olahraga. Nah apa yang utama? Yaitu olahraga. Dan kita di Jakarta punya Persija, punya Jackmania. Dan komitmen Ridwan Kamil tidak hanya memberikan tempat, ikut mengelola, bisa bertanding, bisa berlatih di JIS, tapi juga bagaimana Jackmania ini, komunitas ini bisa terlibat aktif menjadi bagian daripada industri olahraga. Itu penting. Sehingga mereka bisa bekerja, bisa ada income, bisa menyalurkan hobinya, dan sebagainya. Ikut juga terlibat aktif dalam pembangunan kota Jakarta. Itu jauh lebih penting. Baik, saya ke Bung Pange. Bung Pange, ada kebutuhan konkret home base baru untuk Persija tidak tanpa terganggu dengan event-event yang lain. Mereka mau main hanya di Jakarta untuk kandangnya. Iya, memang yang namanya Persija Jakarta harus main di Jakarta. Ya, karena ada nama Jakartanya gitu kan. Manchester United main di London ya bukan Manchester United namanya gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat perjalanannya teman-teman Jackmania ini Persija ya, dari dulu Stadion Menteng, lalu ke Lebak Bulus, lalu ke GBK, lalu ke JIS sekarang. Apa sih yang membuat itu berpindah-pindah? Ini kan sebenarnya masalah ketidakpastian soal satu kebijakan, soal izin keamanan, soal bagian penyelenggaraan. Hal-hal yang sebenarnya administratif ya, tapi tidak berhubungan dengan olahraga. Artinya Pramono dan Rano menjamin home base Jakarta home base Persija tetap di Jakarta ya? Salah satu komitmen terbesar dari Mas Pram dan juga Bang Dul adalah bagaimana JIS ini bisa lebih dihidupkan lagi. Untuk Persija? Untuk Persija, tentu saja gitu. Karena owner terbesarnya yang harusnya memang berkiprah di JIS adalah Persija. Ya, ini stadion paling keren menurut saya sekarang di Indonesia ya. Bagaimana jarak dari lapangannya ke tribun penonton itu deket banget. Bisa tertutup ya. Ini Inggris banget gitu ya. Komoditas ya. Jadi kalau misalnya atmosfer, ambience, pressure dari Jackmania ke lawan tuh pasti kerasa sih. Pasti agak getar-getar juga dikit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa JIS ini bisa dipergunakan dengan maksimal oleh klub kebanggaan Jakarta dalam hal ini Persija. Jadi sekalian soal izin, perizinan, soal administratif, soal jadwal juga gitu. Jadi kan kalau misalnya dalam hal ini Persija bermitra dengan Pemprov Jakarta ya, nanti menjadi komitmen Mas Pram dan juga Bang Dul, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Persija itu menjadi asetnya dari pemerintah provinsi ya, itu kan harusnya hal-hal yang seperti ini, sengkarut administrasi ini kan bisa diselesaikan. Sehingga yang namanya Persija kalau mainnya di Jakarta. Oke, baik. Ada pihak dalam tanda petik pihak ketiga itu ya di situ yang mengelola ya. Ya, nah artinya itu pasti akan bisa dibereskan ya. Betul. Ini kan masalah soal political will. Jangan segan lagi ya. Ini masalah soal political will nih, Jangan segan lagi. Maksudnya ya udah bahwa pemerintah daerah konsentrasi, fokus ya kan. Jadi menjadikan Persija, Jackmania sebagai bagian dari kota Jakarta. Ini bukan entitas yang terpisah gitu kan. Karena Jackmania Persija juga warga Jakarta. Baik, Bang Fernando, 5 triliun per tahun kalau mau digratiskan gimana dapat uangnya? Ya, jadi komitmen dari Bang Dharma sebenarnya kita mau akuisisi saham dari Pak Nirwan, pemilik Persija. Ya, jadi apa kita mungkin ya? Kenapa tidak mungkin? Kan ini bisnis. JIS ini kan miliknya Pemda. Tapi untuk Persija kan beda. Ya, udah ada PT sendiri. Justru karena itu dengan Bang Dharma mengakuisisi tidak perlu lagi ini para supporter nggak bisa nonton. Bayangkan sekarang Persija tandangnya di tempat lain. Gimana? Ini ada stadion besar kok nggak dipergunakan. Padahal JIS itu milik Pemda. Tapi di JIS ada acara kan tanggal 29 nanti misalnya seperti itu. Betul, kan bisa di GBK, ya kan? Jadi kan ini konsepnya sekarang nih. Artinya gubernur sebelumnya itu nggak ada. Ini Bang Rijaya, abang saya nih, ya kan mantan gubernur harusnya tahu. Wakil gubernur. Mantan wakil gubernur, ya kan harusnya tahu. Ya, jadi
kalau Bang Dharma jelas dia mau akuisisi saham Uang dari mana Persija. Bang Fernando uangnya? Kan ada dana dari ini. Tahun ini milih dari apa? Pemda. Oke. Kan begitu. Kan dana Pemda itu ada berapa, APBD berapa puluh triliun tuh. Hampir 80 saya kalau nggak salah. Kalau mengakuisisi ini untuk merangkul semua para Jackmania dan Persija, ya kenapa tidak? Toh juga uang itu dipergunakan untuk sebaiknya, bukan dipergunakan yang tidak benar sehingga terjadi tindak pidana korupsi, bukan. Pak Wagub diam-diam aja. Kan begitu. Kenapa enggak bisa? Jadi gini, saya coba jawab ya. Jadi memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak Sisi. Tapi sebetulnya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah komitmen dari gubernur itu sendiri. Sejauh mana ingin memberikan ruang kesempatan yang besar memberdayakan Persija. Memberikan ruang kesempatan memberdayakan pada Jackmania. Itu yang paling penting. Itulah sebabnya saya optimis dan yakin Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono adalah pemimpin yang akan nanti memberikan kesempatan yang luas bagi Persija dan Jackmania untuk terlibat aktif. Tidak hanya itu jadikan sebagai base home atau sekretariat atau markas, ikut juga mengelola di situ, bisa bertanding di situ, jadikan itu sebagai rumah bagi Persija dan Jackmania. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana industri olahraga dalam hal ini Persija sepak bola bisa menjadi industri olahraga dan berprestasi. Bang Ridwan Kamil punya komitmen 2 kali umpamanya Jawa Barat sebagai pemenang juara umum PON. Punya komitmen terhadap olahraga yang tinggi. Dan kami optimis nanti menjadi gubernur 2005-2030 juga punya komitmen. Jadi jangan asal pilih pemimpin yang banyak janji. Kita udah capek pemimpin banyak janji. Saya Yang mau paling bilang, penting adalah Bang Reja mengaminkan apa yang saya bilang. Bahwasanya komitmen seorang gubernur ya terhadap olahraga. Oke, baik. Yang mana kami akan melakukan langkah-langkah yang konkret dengan mengakuisisi saham dari Persija. Oke, baik. Gitu Apakah Jackmania bisa menerima sosok calon gubernur yang ada saat ini, termasuk Ridwan Kamil? Kami segera kembali dengan jawabannya. Bung Diki, anggota Jackmania tercatat 140.000. 147.000 ya. 147.000 ya. Bang Ege mengatakan di Google hampir 4 juta. 3,9 juta. Kalau dilihat ada 10 katanya kesebelasan dengan pendukung terbanyak. Itu paling atas Persija Jakarta. dengan Artinya yang tidak terdaftar jauh lebih banyak dibandingkan yang terdaftar. Jauh lebih banyak. Pertanyaan saya, apakah selama ini Jackmania memang aktif untuk menyuarakan hak politiknya pada saat pilkada maupun pilpres ataupun pileg seperti itu? Ataukah sebenarnya ada arahan seperti apa? Mungkin dari Persija Jakarta sendiri atau dari manajemen seperti apa? Artinya gini, kita bicara Jackmania berarti bicara warga Jakarta. Ya. Dan tugas gubernur adalah membahagiakan warganya, berarti membahagiakan Jackmania juga. Artinya gubernur Jakarta, gubernur Jackmania? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi siapapun nanti yang terpilih, dia adalah gubernur Jackmania, gubernur kami gitu loh. Gubernur yang akan kita jaga. Jadi teman-teman Jackmania juga pasti akan selalu mikir, nasib Persija itu tergantung siapa yang mereka pilih. Karena gubernur selanjutnya menentukan 5 tahun nasib Persija ke depan. Sebetulnya. Kenapa saya bilang itu? Karena ya tadi banyak faktor yang memang dibutuhkan kekuatan besar di pemerintah untuk membantu Persija. Masalah stadion, izin dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah masalah pilkada dari dulu memang kita nggak pernah ketemu ya. Jackmania tuh jarang ketemu sama dengan calon-calon apa segala macam. Karena kita membebaskan lah bahwa kita ini tidak memiliki sifat untuk kita mau dukung ini segala macam, bukan itu. Tapi kita lebih mau denger apa sih yang mau kalian lakukan untuk Persija. Gitu loh. Itulah kenapa makanya saat pilkada kemarin 2017 Pak Anies menjanjikan bangun stadion. Dan akhirnya banyak teman-teman yang support segala macam dan alhamdulillah stadionnya sudah jadi. Nah tahun ini apa masalahnya Persija? Waktu Pilpres kemarin di 2024 apakah mendukung Pak Anies juga? Secara organisasi tidak. Oke. Secara organisasi tidak ada statement dukungan terhadap paslon manapun. Jackmania memang selalu seperti itu. Oke, dari 3 cagup yang sekarang berlaga, ada Pak RK, ada Dharma Porengkun, dan juga ada Mas Pramono Anung, mana yang paling bisa memenuhi ekspektasi dari Jackmania?
Saya rasa tanpa mengurangi rasa hormat kepada paslon nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 memang cukup cukup bisa dibayangkan kalau nanti dia jadi gubernur akan seperti apa nih gitu loh. Nah, kecuali nanti paslon nomor 2 punya sesuatu gagasan yang luar biasa, tiba-tiba tadi itu menyentuh seperti Profesor bilang bahwa menyentuh hati teman-teman Jackmania, kita nggak ada yang tahu karena proses masih panjang sekali. Masih ada 2 bulan untuk para paslon ini bukan hanya meyakinkan Jackmania, karena Jackmania juga bagian dari elemen masyarakat Jakarta. Sebagai contoh, dulu saya kecil di Manggarai. Di Manggarai itu sering tawuran segala macam. Tapi antar kampung ini ternyata damai karena apa? Karena kita sama-sama Jackmania. Akhirnya Jackmania yang mempersatukan 2 kampung itu. Akhirnya kita nggak tawuran lagi. Oke. Itulah kenapa makanya Jackmania itu menjadi simbol persatuan. Di kita ada istilahnya Bhinneka Tunggal Persija. Jadi saya ini bukan orang Betawi, saya orang Jawa, tapi cinta Persija. Teman-teman saya di sini bukan hanya dari Jakarta, bukan Betawi. Jadi bagaimana para calon-calon ini melihat seberapa pentingkah Jackmania berada dan hadir di tengah masyarakat melalui apa? Melalui Persijanya. Nah itu yang nanti akan kami tunggu nih, kami tunggu semua nih Jackmania. Ayo paslon, kalian pada mau ngomong apa sih? Oke, Bang Hariza, apakah ada rencana dari Pak RK untuk segera bertemu manajemen Persija dan juga Jackmania? Ya tentu, kita kan pasti yang namanya pasangan calon ketemu sama semua komunitas, sama pemimpin. Apalagi atau sudah belanja masalah Bang Hariza? Oh tentu, kita kan setiap hari belanja masalah. Persija penting, Jackmania penting. Jadi semua warga Jakarta penting. Tapi ada komunitas-komunitas yang menjadi prioritas. Persija kan sepak bola kebanggaan Jakarta, tentu menjadi penting bagi calon gubernur manapun, termasuk Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Begitu juga Jackmania. Tapi tadi kami tidak hanya memberikan fasilitas seluas-luasnya sebesar-besarnya pada Persija dan Jackmania untuk punya sekretariat di JIS, untuk ikut terlibat dalam pengelolaan, itu memikirkan masa depan JIS, masa depan sepak bola, dan juga menggunakan fasilitas tempat latihan bertanding. Tapi jauh lebih itu, komunitas Persija dan Jackmania ini harus seperti apa? Harus menjadi warga Jakarta yang bahagia, yang maju, yang sejahtera. Dan jadikanlah olahraga sebagai olahraga industri. Itu yang paling penting. Dan mereka, Jackmania harus berada di garda terdepan. Karena sepak bola lah satu-satunya olahraga yang paling duluan, paling utama di dunia ini yang bisa menjadi industri olahraga. Mari kita mulai di Indonesia ini dengan olahraga. Mari kita mulai dengan sepak bola. Mulai melalui Persija dan Jackmania. Itulah yang akan dibawa oleh Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono agar Persija hadir bersama Jackmania di depan untuk membangun industri olahraga, mensejahterakan warganya, dan tentu mereka berada di depan, dan mereka adalah yang duluan nanti yang akan bahagia karena suksesnya olahraga sebagai industri olahraga. Sebenarnya sini nggak perlu ketemu sama pengurus pusat Jackmania segala macam sebetulnya. Kenapa? Karena ketika para paslon itu belusukan kemana-mana, di sana pasti ada Jackmania. Karena Jackmania ada di mana-mana. Jadi cukup bicarakan saja di tengah-tengah kampung di mana-mana, ngomong nih kasusnya bla 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 segala macam, Persija bla 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 segala macam. Karena ya itu mereka bicara di depan Jackmania. Kita semua warga Jakarta adalah di Jackmania. Itu sebetulnya. Bang Ege, kalau saya melihat visi dan misi dari ketiga paslon, tidak ada yang menyinggung soal Persija dan juga apalagi Jackmania. Anda melihatnya seperti apa? Ya pertama-tama malah saya agak bingung juga itu survei yang terakhir yang tiba-tiba sudah ada angka besar gitu. Sama sekali nggak menanyakan soal Jackmania gitu ya. Sama sekali nggak menanyakan. Itu nir bola atau nir sosial barangkali ya. Tapi mungkin karena baru mulai. Sesudah itu pasti akan ada pertanyaan itu. Yang atau kedua, mungkin tim CC lupa ngingetin kali ya? Gimana? Tim CC lupa ngingetin ya? Sponsor mungkin lupa ngingetin. Yang kedua yang saya mau katakan, ini betul sekali kata Diki tadi, lepas dari 1, 2, dan 3, kemungkinan jarak mentalnya ada di nomor 2. Saya tuh suka dengan Bang Ridwan Kamil itu ya, terobosan-terobosan banyak. Tapi entah kenapa harusnya dia bertarungnya di Capres itu. Ngapain lagi ke Jakarta gitu ya. Tapi sudahlah, memang itu jalannya mungkin langit adalah batasnya. Tapi itu perintah kan buat masuk ke Jakarta juga perintah. Kita tanya kepada. Tapi katakanlah langit adalah batas sekarang sampai di Jakarta. Maka memang harus ada waktu nggak panjang loh. Ini tanggal 6 sudah ada debat. 6 Oktober debat pertama. Ya, lalu 20 Oktober pelantikan presiden. Ya. Mudah-mudahan terlaksana dengan sukses. Malamnya sudah ada pengumuman kabinet rencananya. Kabinet, besoknya pelantikan kabinet. Nah sesudah itu ada peta baru tentang Indonesia. Tapi balik bagi Bang Ridwan Kamil ini kan banyak beberapa catatan lah. Satu, dia pernah menyatakan bobotoh atau tidak sama sekali gitu ya. Itu kan belum tentu nih wajah-wajah ini
sentuhlah dasar hatinya lagi-lagi. Itu perubahannya. Yang kedua betul, jangan terpaku pada ketemu dengan ini pengurus-pengurus ini, karena begitu turun nanti di daerah-daerah itu pasti ketemu Jakmania. Mereka punya sistem kok. Anda nyatakan apa di sini sampai ke Diki, sampai ke semua ranting-ranting itu. Kita ada 66 korwil di Jakarta. Betul. 66 korwil. Nah, itu semua akan sampai. Ya. Tapi betul lagi-lagi, ini kebetulan jarak mentalnya. Ini kalau saya bicara tadi soal post-truth dengan menekankan pada emosi dan juga pada sisi lain belief pribadi itu tidak berarti itu tidak bisa dijembatani. Tapi memang Anda tahu kan bagaimana dalam konteks tertentu ini sudah berlangsung puluhan tahun loh ya. Kebetulan ini antara Jakarta dan Jawa Barat atau Jakarta. Kondisi sudah membaik tetapi memang masih ada rivalitas pastinya kan. Bukan baik juga. Boleh nggak saya agak terus terang ya? Boleh. Kalau saya itu kan harus agak jujur. Kondisi juga nggak terlalu membaik dalam konteks supporter di Indonesia. Away aja kita nggak boleh. Ya, betul. Betul, itu nggak membaik loh. Oke, kita break dulu dong. Saya sedikit aja, saya mau bilang gini. Kita agak bergembira dengan naturalisasi, tapi nonton away aja kita nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, yang barusan terjadi juga kan, ini yang agak masalah adalah gini. Antara Anda dengan pendukung Anda, itu ada jarak. Berjarak. Pendukung Anda menyerang pemain Anda misalnya, itu kan masalah. Nah, bagaimana caranya membawa itu ke Jakarta nanti misalnya. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan dan bukan tidak bisa dijembatani. Tetap semangat gitu. Oke, tetap semangat. Interupsi segera kembali. Bung Diki, apakah Persija dan Jakmania khususnya bisa menerima sosok Ridwan Kamil? Siapapun pasti kita terima sebetulnya. Oke. Kabar baik loh. Jawaban bijak ya. Siapapun kita pasti terima. Asal memang dia mencintai Persija. Itu aja, dia syarat mutlak dari kita, siapapun gubernurnya dia harus mencintai Persija. Gitu. Oke. Bung Hariza, tadi Anda bisik-bisik bilang katanya RK mirip Sintayong. Maksudnya apa tuh? Ya jadi Pak Bang Ridwan ini kan sukses 2 kali PON di Jawa Barat juara umum. Nanti akan jadi gubernur Jakarta seperti Sintayong. Punya nasionalisme tinggi, NKRI, Pancasila, profesional, punya komitmen yang tinggi. Persija, Jakmania menjadi bagian daripada binaan didikan daripada gubernur Jakarta Bang Ridwan Kamil, dan insya Allah nanti Persija akan menang melawan klub manapun. Termasuk Persib? Termasuk Persib. Insya Allah. Itulah profesionalisme kita. Jadi di bawah komitmen Bang Ridwan Kamil akan menang. Kalau boleh nanggepin sedikit, ya pasti Kang Ridwan Kamil paham betul bahwa mencintai klub sepak bola itu ini. Istilahnya ada istilah, kita bisa ganti istri, bisa ganti rumah, bisa ganti kepercayaan segala macam, tapi kita nggak bisa ganti klub kebanggaan. Sebenarnya Kang RK tuh paham banget. Itu dia aduh. Itu tadi sebenarnya sebelum Diki ngomong gitu saya mau ngomong gitu ya, bahwa iya nggak fans sepak bola ini ya jangan kedengaran istri loh. Salah satu golongan yang paling beriman di dunia ini ya. Ini nggak bisa goyang atas apapun gitu ya. Saya punya tim sepak bola, saya dikasih duit suruh pindah nggak mau saya pasti. Dikasih baju tim rival saya nggak mau pakai pasti. Apapun yang terjadi gitu. Jadi fans sepak bola ini kan punya sentimennya sendiri ya, punya logikanya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang betul bahwa siapapun bisa menyatakan dirinya ya mencintai klub sepak bola tertentu gitu. Tapi pada akhirnya kan fans sepak bola juga bisa ngelihat ya, bahwa ini beneran apa enggak gitu. Ini beneran sesuatu yang memang tahu Jakarta gitu ya, atau tahu Jakarta gitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda. Atau tiba-tiba gitu. Jakarta ya. Iya ya. Jadi lagi-lagi kita memahami sepak bola ini, memahami Persija dan juga Jakmania dalam hal ini, itu sesuatu yang lebih dari sekedar sepak bola gitu. Ini lebih dari sekedar 11 lawan 11 dalam lapangan hijau. Ini soal identitas, soal kebanggaan. Maka lebih dari sekedar urusan olahraga, komitmen kami sebenarnya Mas Pram dan juga Bang Dul, bagaimana menjadikan Jakarta yang begitu heterogen ini ya, berbagai suku bangsa, kepercayaan, latar belakang, itu punya satu kebanggaan yang sama, punya satu identitas yang sama. Dan itu adalah Persija. Ya, makanya kami berkomitmen membuat Jakarta lebih Persija. Oke, Bang Fernando. Jadi yang pasti program dari Bang Dharma nggak ada di gubernur lain. Bang Dharma tuh main bola nggak sih? Suka lah dia. Suka, Iya. suka menonton bukan pemain bola. Kalau main kan, kalau hanya sekedar saya pun main, ya kiam, kaki ayam, ya kan? Tapi kan bukan berarti kita pemain bola kan? Oke. Kalau
bola ini kan menyentuh ke semua lapisan. Tidak ada tertentu dia. Artinya kalau ada ruangan kecil aja Kita bisa main dibuat bola. bola. Ya kan? Mau 3 lawan 3, mau dibilangnya bola. Kan gitu. Kalau ditanya tadi, apakah Bang Dharma pemain bola? Main. Tapi bukan pemain bola. Pernah nggak nonton Persija di stadion Bang Dharma? Saya yakin pernah. Sehingga dia yakin akan mengakuisisi saham dari Persija. Seperti yang saya katakan tadi, JIS itu milik DKJ. Nah, udah milik Pemda tapi nggak bisa mengakuisisi saham Persija. Gimana kita mau mengatakan bahwasannya Persija akan dibawa? Ini Bang Riza ini, ya kan, mantan wakil gubernur, dia bicara bahwasanya gubernur yang akan diusungnya Ridwan Kamil bisa membawa ini Persija bagus. Gimana? Sementara dia waktu aja duduk nggak bisa, gimana nih? Ya kan? Ya, jadi yang mau kami katakan dari 3 paslon ini, yang programnya jelas hanya Bang Dharma, akuisisi saham Persija. Oke. Dibaikkan itu semua Jackmania, pendukungnya, disejahterakan pemainnya, ya kan? Sehingga apa? Persija ini dibikin menjadi bisnis. Seperti membesarkan Persija Manchester itu United, bukan Manchester City. mengakuisisi. Ya, Karena Persija, salah satunya. Persija itu kan sahamnya dimiliki oleh Pak Nirwan. Ya Bang Nirwan. Iya, tapi salah satunya Bang. Oleh Supaya swasta. apa? Karena APBD DKI itu kan berapa puluh triliun tuh. Ya Hampir berapa membantu puluh dengan triliun. APBD itu membantu dengan pembinaan, Ya, bimbingan, dengan dia prestasi mengakuisisi, dan sebagainya. ya, Bukan mengakuisisi. Mengakuisisi dari situ dia terjun langsung, dia benar-benar melihat ini. Apakah ini kayak Persija ini harus dibantu? Kalau nggak kan nanti sebentar lagi dia tenggelam dalam main di Bantul. Iya, main di Bantul. Kasihan kan? Sebenarnya sih nggak harus akuisisi juga, betul setuju sama Bang Riza, setuju. Karena gini, menurut kami nih Jackmania, kita cuma butuh kepastian main di Jakarta, gitu loh. Terus udah gitu butuh bantuan seperti apa tadi Bang Pangeran Siaan bilang bahwa ada foto Persija di mana-mana, kan kayaknya senang kita kalau jalan ketemu ngeliat di jalan ada billboard fotonya Rizky Ridho pakai baju Persija sambil promosi Jakarta segala macam. Itu kan kayaknya keren banget gitu. Itu kenapa? Karena gini, semakin banyak orang melihat logo Persija dan logo Jackmania, maka akan semakin besar exposure dan engagement terhadap Persija, sehingga Persija akan lebih mudah cari uang sendiri sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Baik, Bang Ege, silakan. Saya nyambung aja, di bandara mana yang kita bisa lihat ada kostum jersey Persija, pemain Persija, kita belum temu kan selama ini gitu. Di tempat lain ada ya? Ya ada. Nah, itu juga misalnya salah satu contoh yang Paling bandara kita Halim. Karena kan kalau Soekarno-Hatta milik Gak apa-apa. Mau Soekarno-Hatta mau Halim yang penting ada dulu aja itu. Ya, intinya pikiran industri kreatif itu ada. Digambir gitu. Iya, 73% bangsa Indonesia ini suka bola. Benar. Dan diturunkan dengan industri kreatif. Betul. Tapi poin saya sederhana sekarang. Saya setuju tadi walaupun hati-hati mengucapkannya ya, bola lebih penting dari bisa melupakan istri. Bahaya kita. Mudah-mudahan istri kita Kan nggak katanya begitu. Katanya. Khusus di atas agama nanti ada lagi. Tapi yang mau saya katakan adalah itu sangat penting dan menarik. Ini persiapan loh ini kalau ada debat. Karena waktu itu justru sama itu diyakini oleh Bang Ridwan Kamil atau Kang Emil dengan mengatakan saya bobotoh atau tidak sama sekali. Nah, ini persiapan loh kalau ada pertanyaan di debat, ya kan? Mungkin jawabannya seperti itu tadi, akan menjelma menjadi Sintayong. Bisa jadi loh itu. Di mana Sintayong kan kalau Indonesia berhadapan dengan Korea, dia akhirnya membela Indonesia yang menang adu penalti itu loh. Dia menang. Ya memang sih Bang, maksudnya gini, yang paling berat mungkin dari paslon menurut kami adalah Bang Ridwan Kamil ya, karena memang secara historical, tapi itu kan bagian dari resiko Kang Ridwan datang ke sini gitu, maksudnya itu bagian resiko. Kami sih Jackmania hanya mau menunggu aja kira-kira bentuk kecintaannya seperti apa sih yang ingin ditampilkan. Sentuhlah dia di dasar hati. Justru Bang Diki, justru hadir Bang Ridwan Kamil akan memastikan Persija akan menjadi juara umum. Waduh. Gitu. Karena udah dicoba. Kita aminkan. Jawa Barat udah, sekarang Jakarta juara umum ke depan. Kita aminkan. Karena gini, maksud gini, kalau saya lihat yang pakai baju Persija hari ini, yang belakangan kayaknya baru paslon nomor 3 ya. Aku nggak tahu nomor 2 Pak Dharma apakah sudah pakai baju Persija atau Kang
Emil apakah sudah pakai baju Persija? Aku belum pernah lihat sih gitu Kalau loh. di sini tadi ada. Sudah pakai baju Persija ya. Kang Emil udah pakai baju Persija. Oh, berarti kita kurang ekspos aja itu sebenarnya karena ya sebenarnya itu yang kita tunggu sih sebetulnya. Betul ya. Artinya Jakmania bisa menerima siapapun asalkan benar-benar cinta dengan Persija dan Jakmania. Ya karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh Dan standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anies ya? Iya, hanya 2 orang itu Dua karena orang itu ya? maaf, Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija Perubahan dari yang memang agak di bawah terus jadi Menjadi tim papan juara atas. Liga di 2001 dan Mas Pak Anies treble winner bangun 2018. stadion dan juara 2018 dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja cukup membantu komunikasi, koordinasi agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami semua. Baik, kita lihat nanti siapa calon-calon yang paling realistis janji untuk Persija dan Saya mau Jakmania. sedikit Dan ini. waktu kita sudah habis. Oh, siap. Dan kita lihat kemana suara Jakmania tanggal 27 November mendatang. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.